warahmatullahi wabarakatuh. Beramang sedena. Pakai bahasa Sunda atau Indonesia? Bahasa Sunda ngartos. Asli orang Nagrak. Nagrak mah terkenal turunan dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhu ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal mahdi." Kegiatan dibukakan pembahasan ayo bersami-sami mukadimahan di pengawasan pertama di Majelis Sanggar Sifat. Saya ya namun hartosna Sifat. Iya, tenang. Jadi ada beberapa tafsir yang menafsirkan sifat. Sifat itu menurut bahasa Arab obat kemana kamu menuju sehat. Jadi memang harus bisa menyampaikan apa yang ada di dalam hati kita. Apakah itu benar atau salah tidak jadi masalah, karena hanya orang-orang yang tidak berani mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya, ayat yang tidak jauh hatinya, besok jadi gerinya. Jadi disampaikan tadi, ya. Baik dalam tolak ilmu, baik dalam pergaulan, baik dalam berumah tangga. Kunci sehat itu kita mau menyuarakan, menyampaikan apa yang ada yang menjadi unek-unek di dalam Majelis Sifat orang namanya. Majelis sebagai obat daripada pelipur lap. Kenapa? Saya sunnah kurang sadayana di alam dunia merana. Tidak ada seseorang pun di alam dunia yang merasa dia berkecukupan. Dia terpenuhi hajatnya, karena dunia menurut baginda Rasul, ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu hanyalah penuh dengan tipu muslihat, tipu daya. Coba eteh atau ibu panggilnya eteh aja ya. Ibu-ibu mah asa kumaha gitu ya. Jika asa kolot bisa. Aja lah boleh ya. Ya boleh. Nah itulah artinya jamaah ibu-ibu itu di sana. Jadi ibu-ibu itu hidup dalam pengajian. Kenapa? So di antara EC semua ada yang mungkin punten
sudah berkecukupan di harta. Tapi Abi yakin di dalam hatinya dia tidak merasa cukup, walaupun dia punya. Contoh, di antara sekalian punya uang 5 juta, tapi Abi yakin di dalam hatinya dia berkeinginan 50 juta. Ada yang punya motor, pasti dalam hatinya punya keinginan menjadi mobil. Ada yang sudah punya rumah, padahal kalau disyukuri itu cukup. Rumahnya sudah tembok, suami ada, misalnya. Tapi nanti dia akan berpikiran lain. Itulah sifat dunia. Makanya majelis ini bertujuan untuk menjadi obat untuk kita, supaya kita bisa bersyukur kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dari apa? Bersyukur dari semua keadaan yang sedang kita hadapi. Betul. Karena manusia itu melihat sesuatu, ningali sesuatu itu dengan dua versi. Versi yang pertama, dia akan melihat dan menghadapi kenyataan dengan iman. Versi yang kedua, dia akan melihat dan menanggapi semua kejadian dengan nafsu. Contoh kecil, ibu ada yang pernah dibicarakan oleh orang lain, diomongkan batur aja, kantos mengalami. Mungkin semua jamaah di sini pernah diomongkan batur gitu. Atau nah jadi diomong. Jadi begini, kan ada ya, semangat, jadi gini itu, sebaik apapun kita, saya aja berbuat, orang akan menilai tetap dengan dua versi penglihatan. Makanya jangan pernah berusaha menjadi orang sempurna, capek. Jadilah diri kita. Kita ya begini adanya. Berbuat sebaik apapun, bagi orang yang senang dengan dia walaupun buat kebaikan kita kecil pasti tetap mendapat pujian. Tapi bagi orang yang kurang senang dengan kita, sedekah 1 miliar, ya, membantu dia dikala sedang sakit, dibantu, sedang butuh, dibantu. Tapi orang yang punya pikiran kurang bagus, itu tetap akan menilainya tidak baik. Oh si anu mah ngaluarkeun sedekah oge hayang papaja. Oh si anu mah ngaji oge hayang kasebut soleha. Oh si anu mah baik teh harupeun urang tukangeun mah can puguh. Itu adalah penilaian manusia. Jadi kunci bahagia ku abdi dibagikeun satu ilmu pada pertemuan kali ini. Insyaallah kalau kita ada umur sehat, setiap Kamis kedua, 1 bulan sekali. Jadi majelis bulanan 1 bulan sekali. Nanti mah boleh membawa buku sama novel ya semuanya. Jadi nanti ada setiap bulan itu 1 doa ijazah atau 1 ilmu yang bisa dikutip, yang itu bisa diajarkan kepada suami dan juga anak ya. Karena Gusti Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api. Oh, ini pembahasan agung, pembahasan neraka. Ustaz, apakah aku akan menjadi ahli surga insyaallah? Ustaz, apakah aku akan menjadi ahli neraka? Na'udzubillah semua. Tapi aku sangat banyak dosa, Ustaz. Justru dunia itu tempat berbuat dosa. Kalau tempat untuk menikmati amal baik itu namanya surga. Jangan harapkan di dunia kita 100% berbuat baik. Karena kita dikondisikan dengan 2 hal. 1,
malaikat yang bersemayam di dada kanan kita, 2 setan yang bersemayam di dada kiri. Satu sisi ete mungkin terkadang ada pemikiran ingin taat, ingin bertaubat, ingin dekat dengan Allah. Tapi ada di sisi lain ingin mangprang tahu kan? Ingin main, ingin bersenang-senang, ingin memuaskan hati, ingin kadang-kadang tuh bahasa gitu. Ada nggak? Di sini yang janda banyak. Oh cuma satu, Ibadah. Oh hanya berdua. Ini punya suami, berarti enak. Kunci kehidupan ingin mencapai bahagia satu. Jangan pedulikan penilaian orang lain terhadap kita, dan jangan memperdulikan bagaimana kehidupan orang lain. Kita adalah kita, orang lain adalah kita. Gitu ya. Kumaha cik etete muntah tanggakan yang dosa, abdi naros muntah tangga yang dosa. Tengaos. Aya tetangga ete atau teman-teman ete nggak ngaji, ete kabawa dosa. Kacanak dosa mah? Muat. Ete kan ngaji, misal rutina di pengajian, ada teman ete yang nggak ngaji, ete kacanak dosa mah? Ada teman ete yang berbohong, ete kacanak dosa mah? Dosa orang lain biarlah menjadi milik orang lain, biarlah menjadi bagian dia dengan Tuhannya. Yang kita pikirkan bagaimana amal kita yang akan kita pertanggungjawabkan dengan Tuhan kita. Ya. Kalau kita sudah memikirkan bagaimana dosa kita, insya Allah kita tidak akan terlalu banyak memikirkan orang lain. Siksaan di alam dunia itu satu. Pikiran kita selalu dikondisikan ingin tahu urusan orang lain. Ayo cik ya, kamu tawarkan deh, mati sini. Lagi santai. Malam gimana? Bulan payung, duduknya berjalan. Bisa bawa minum masing-masing, boleh bawa makanan masing-masing. Abdi ngobrol, reje bisa sambil makan. Terus selanjutnya nanti kita ada sesi tanya jawab, ya. Bisa. Tapi kok abdi mau awakan yang karena materi inti. Karena pertemuan awal itu jangan sampai terbebani. Kita buka dulu untuk apa kita hidup. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa menurut Gusti Allah menciptakan jin dan manusia itu semata-mata hanya untuk beribadah kepada-Nya. Nah, apa itu versi ibadah? Bagaimana versi ibadah kita akan kupas tuntas nanti. Jadi selama ini sekalian sudah banyak ibadah dulu, dan abdi yakin sudah banyak. Ya, waalaikumsalam. Terus ada pertanyaan, siapa orang yang paling berbahagia di dunia dan akan mendapatkan pahala paling besar? Ada yang bisa menjawab? Insya Allah bulan payung orang berpresa. Bisa menjawab ya. Siapa orang yang paling berbahagia di muka bumi? Saya. Amin ya, amin ya. Kunaon, Pak. Tapi benar jawabannya benar. Kunaon deh Pak. Kunaon. Pak menilainya dari sisi mana?
Ya, dalil lagi. Mandala ala khair. Mandala ala khair falahu mislahu ajri fa'il. Ada satu dalil, ayat hiji dalil anu terangkeun mandala ala khair falahu mislu ajri fa'il. Mandala ala khair sing saha jalma anu nyiapkeun tempat anu ngajakan ala khair kana kaalusan falahu mangka jang eta jalma teh mislah naon nu dijieun ku manehna eta kaalusan kabeh dikalikeun ajri pahalana teh fa'ilih jang manehna aya sabaraha puluh anggap ada 40 orang ete berangkat dari rumah itu sudah mendapatkan pahala dan insya Allah diampuni dosa karena niatnya untuk ngaji. Dari mana dalilnya? Man khoroja fi talabil ilmi. Sing jalma khoroja nu kaluar di mana fi talabil ilmi jang nuntut ilmu. Bahwa mangka eta jalma teh jihadun fisabilillah keur ngamalkeun amalan jihad fisabilillah di mana-mana keluar di mana maca bismillah kita mau bismillah teu baca ya alhamdulillah izin ka calogena teu oh asal abdi sok ada ngutipun bojo itu cenah bugina wajib tapi nu beda pangayeuna ya alhamdulillah. Ustaz, suami saya tidak ada. Kalau memang seorang janda, ya nggak masalah. Tapi kalau punya suami yang kerja di luar, tetap harus izin. Minimal melalui Assalamualaikum, Beb. Suka manggil Beb kepada suaminya? Saya? Boleh. Itu adalah panggilan, bukan panggilan lelucon. Itu adalah panggilan yang disunahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bagaimana baginda Rasul? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata baginda Rasul, yang paling baik di antara kalian semua adalah yang paling baik terhadap pasangan. Nah, itu yang punya suami. Ini yang punya suami semua nih. Ya. Oh, jadi ini grup janda. Jadi ada dua kubu ya. Jadi yang paling baik orang itu adalah yang paling baik kepada pasangan. Bagaimana baginda Rasul memperlakukan pasangannya. Baginda Rasul setiap pulang dakwah atau berniaga, maka apa yang diucapkan? Assalamualaikum ya Fumain. Assalamualaikum yang istriku pipinya kemerah-merah. Itu adalah bentuk pujian, mengagungkan seorang istri supaya istri punya hati yang senang. Jadi inti nama menyenangkan pemajikan itu ibadah. Nanti abdi ge lamun misalkan duit, punten ya, bukan panas, sudah. Maksudnya abdi kopi duit sama. Assalamualaikum sayang dalam cium tangan, istri cium tangan, cium tangan. Seperti cium tangan calon. Kenapa? Ada yang pernah umroh di antara ini? Tahun berapa ya Teh? 2023 di Buah Haji ini ya, sudah haji udah umroh. Apa tujuan kalau kita umroh sama haji ke sana pas kita di depan Ka'bah? Walaupun susah tercapai. Berdoa terbaik dan kalau bisa mencapai hajat. Betul ya? Itu adalah keinginan semua umat Islam. Kalau umroh sama haji, yang pertama dituju itu adalah kita bisa mencapai hajat aswad. Kenapa sih? Padahal kan berdesak-desakan kita sampai hampir putus nyawa kita ngejar-ngejar hajat aswad. Tapi kan beberapa kali ke sana. Setiap ke sana pasti ada berusaha mencapai hajar aswad karena merasa banyak dosa. Tapi sekali menyentuh hajar aswad itu nyawa teh asa sakit. Kakun ke bayangkeun
lamun aja orang Indonesia asa gede tapatar ieu geus ngagabung itu jeung orang Afrika jeung orang India yang tingginya abdi nyarira tinggi 170 geus kayak jeung orang Afrika mah sakieueun. Kenapa kita harus mengejar hajar aswad? Karena satu, menurut baginda Rasul, orang yang bisa mencium hajar aswad akan dibersihkan dari dosa. Nah, hajar aswad kanggo euceum tidak usah berdesak-desakan, tidak usah ongkos mahal 30 juta atau 35 juta atau sampai 40 juta. Apa hajar aswad buat itu? Jadi cium kening suami. Tapi karunya teh ibadah tuh bogaeun. Tapi kan nanti ada bab untuk seorang janda itu pahalanya seperti ini ya, pemagahan anu gaduh suami. Karena apa? Bahaya bagi seorang istri yang punya suami. Terkadang dia ngaji kesana kesini, tapi so kasihan aja setiap hari ngaji, kita kudu ngapoe ngaos. Jadi istri yang punya suami itu nggak usah ngaji tiap hari. Musola didatangan, masjid didatangan, yang jauh didatangan, dia didatangan. Salah, bukan seperti itu. Karena ngajinya seorang istri yang paling afdol itu kepada suami. Nah, sekali-kali aja masjid terdekat didatangi. Jadi jangan salah kaprah begini. Masjid didatangan, tapi hajar aswad ditinggalkan. Ece ngaos, tapi kewajiban kepada suami tidak dikerjakan. Ada kena duduk apa? Sedang Jadi bila mana seorang istri mengecup kening suami, maka 70 dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah untuk kecup kening suami, salah jadi? Salah? Pertanyaan dari Abi, tapi bukan kecupan kalau kita mau tidur ya. Ini bukan, itu kecupan nafsu. Ini kecupan menurut ikhlas ibadah. Kita suami pulang kerja, Ece menyambut dengan cium tangan. Setelah itu Ece mencium kening yang penuh dengan keringat. Ikhlas karena Allah, maka itu yang akan menghapus 70 dosa. Cuma Ustaz, dah abdi mun arek sarege sok silih cium kamu termasuk karena ciuman itu bukan ciuman ikhlas, tapi ciuman nafsu. Betul tidak? Terus ya. Nah, terus setelah istri mencium, suami pun sama harus membalas kepada istri. Karena suami yang mencium istrinya ikhlas karena Allah bukan karena nafsu, dia akan diberi pahala seperti melakukan kurban. Entah arti kadang-kadang kesukaan yang pemajikan sebelum. Kita bicara jujur ya. Ada yang sudah berumah tangga 20 tahun? Ada. Saya sudah 24 tahun. Tahun depan kita akan hajar ulang. Tahun depan kita akan nikah perak ya. Sanes mah panas, nyontohan. Jadi di jamaah ada yang sudah 25 tahun nikah perak. Sudah 25, Masya Allah. Berarti malah lebih cepat nikah tahun 99. Abdi telah nikah tahun 2000. Jujur coba. Karena jeroh hati-hati. Masihkah ada rasa cinta seperti dulu waktu bertemu? Kalau menurut saya cinta itu sudah hilang. Yang ada itu tinggal rasa sayang saja. Oh nyaa, salaki urang teh nomor juangkeun urang, anu mere dahar urang, anu mere baju urang, gitu ya. Tapi untuk rasa cinta seperti dulu enggak kan? Tidak. Nah itu yang harus dijaga walaupun abdi mengakui kadang-kadang nyium tarang pamajikan itu sudah. Coba taruh kacau ya, kita sami positif. Kecuali ada kebutuhan malam hari ya dengan istri biasanya laki mah berbaik-baik gitu kan kalau laki mah terus aneh. Tapi pas di mana pulang kerja kita mencium kening istri, pas di pegawaian capek, ada masalah, harus menjalankan syariat itu. Makanya kunci kebahagiaan rumah tangga itu adalah di istri. Tidak ada judulnya suami harus mencium dahulu karena apa?
karena suami pulang kerja membawa beban yang sangat banyak, istri yang harus mendahului. Nganu karosku abdi, sekali dicium oleh istri seperti ada suntikan goib, energi positif. Nggak capek, kita lelah, tapi kan di proyek ya. UI itu baju kotor, badan kotor, karena setiap hari kita bergelut dengan pekerja-pekerja kasar. Tapi pas pulang dicium kening, itu serasa jadi Arjuna balik perang benar. Apa yang saya rasakan pas ngadi di Abus Kajero Ima, hati penuh dengan bunga karena masuk baiti jannati, masuk ke dalam rumah yang seperti surga. Kan tujuan kita ibadah. Kadang-kadang kalau ditanya, Ece ibadah kamu kenal sih? Coba, Ece ibadah ayo nah. Coba, Ece ibadah ayo nah ujung-ujungan. Menang pahala kamu nah. Hah? Masuk? Susu. Padahal di rumah ada susu. Baik tidak, kan kata Rasul, rumahku adalah kunaon ari hayang budak-budak surga edi masuk di jalan. Tak kunaon tadi. Ada yang seperti itu? Banyak. Ada yang seperti itu? Ucil kadang-kadang ke kaupan ngamuk ka saroge. Terus, dan salaki abdi ngesalkeun. Terus ya. Ayah yang salakina bagi musuh. Ayah yang salakina teh bagi gapleng. Ayah yang salakina teh bagi ngadu hayang. Betul ya. Ada suami nanti yang pandai berbohong. Ayah yang salakina teh korek. Ayah. Tapi ingat, seburuk apapun suami kita, kalau dibandingkan dengan Fir'aun masih baik suami kita. Nah, Naros yang memberikan baju uangnya dari siapa? Suami. Lipen, wadah, makanan. Nanti yang harus ada. Ece baju, lipen, wadah, minyak wangi itu uangnya dari suami. Apakah barang-barang yang diberikan uang dari hasil suami itu dipakainya khusus untuk suami atau untuk kepantasan diri di depan orang lain? Contoh kecil ya, Cilmun balik uluman sok gelis gitu pasti pakai pasti pakai baju yang paling bagus, pasti bibirnya dirit, di minyak bawa tas yang bagus, sendal yang bagus, sepatu yang bagus, padahal pada Honda. Atau ada undangan dari Tesipa, kita makan reuni, abdi naros, pakaian terbaik kah yang dipakai? Kenapa? Menghargai diri. Oh, bagus. Jadi kalau menghargai diri sendiri dan juga untuk membanggakan seorang suami. Jadi judulnya membanggakan seorang abdi naros. Kalau suami ada di rumah, apakah Ece berdandan seperti Ece akan ke onangan? Ulang mungas sari-sari. Punten. Abdi ke istri punten. Jadi kalau mama kondangan pakai baju biasa-biasa saja saya, karena saya tidak ridho kalau istri saya dilihat bentuk tubuhnya oleh laki-laki lain. Seperti bagaimana hubungan Siti Fatimah dengan Kanjeng Sayyidina Ali. Kalau lampu menyala, maka Siti Fatimah mau menentukan khoteng, Sayyidina Ali langsung dimatikan.
Terus Siti Fatimah bertanya, wahai Ali, kenapa engkau matikan lampunya? Karena aku tidak ridho bentuk tubuhmu walaupun melalui jendela terlihat oleh bukan makhluk. Itu adalah murni keinginan suami. Semua. Hadirin Rasul. Kenapa kalau di rumah tidak suka ada? Dandan, tapi dandanan dengan lagi mengkondangan. Harus. Etes ke dandanan. Abdi nuntut ke istri gitu. Baju Anda dari saya, lipon Anda dari saya, bedak Anda dari saya, minyak wangi. Coba kalau saya pulang kerja pakai yang terbaik. Karena di luar godaan wanita-wanita kepada seorang suami itu sangat luar biasa. Anu aya lipenan, anu aya bedakan, anu aya minyakan. Pas di luar ngagoda luar biasa, balik ke imah nemput siga kuntilanak. Betul ya? Mau dandan ya Pak Haji, Kata kami ke istri, jangan kaget kalau istri saya setiap hari dandan karena dia jarang keluar ya Abi. Kecuali kalau dia diizinkan sama supir. Balik ke mana? Balik ke Taipa. Oh ya udah, bawa supir. Bukan saya tidak percaya karena setan itu di mana-mana pasti menggoda. Gitu. Nah, coba perbaiki hubungan rumah tangga dengan cara satu berdandan. Lebih banyak berdandan di rumah, sedikit berdandan kalau keluar. Karena apa? Suami akan merasa mempunyai bidadari. Mulai mampir. Pasti ajak kondangan ku caroge gulis. Caroge itu tiga peleter, namanya teh halus itu kalau kondangan. Pas caroge teh uwi di masjid minggonan. Datang ke imah EGT dibuka KB kenyisir tuh. Aduh, kita curhat aja. Saya sebagai seorang suami menempuk itu langsung il-il. Tahu il-il? Nempuk lagi. Buru-buru semangat sebuah pendidikan. Tapi kalau datang ke rumah istri sudah berdandan, maka tenaga saya berlipat. Tapi tidak mau tuh. Bawa rezeki misal, bawa rezeki. Assalamualaikum, Beb. Waalaikumsalam. Saya cium tangan, dicium kening. Langsung tas itu saya buka. Ayat-ayat rezeki kok. Kenapa? Saya lihat dari senyumannya, saya lihat dari dandanannya, yang membuat saya seperti hidup di dalam surga. Karena istri itu menurut bahasa Arabnya itu majid. Majid itu tempat yang bisa memberikan kesenangan. Gitu ya. Jadilah seperti itu. Karena tidak ada suami yang sukses tanpa di belakangnya istri yang soleh. Ya. Habis selama ini kenapa di Karawang, di Purwakarta, di Tangerang, di Jakarta saya semangat. Nggak tahu panas, biarkan kulit saya terbakar, yang penting istri saya senang, bahagia. Biarkan tangan saya penuh dengan kapalan. Saya seorang kiai tapi tangan Nabi kapalan. Karena setiap hari bekerja di proyek. Untuk menghidupi istri itu bukan dari ngaji. Ngaji itu saya nggak pernah ngambil uang. Baik itu mingguan, baik itu bulanan, baik itu rutinan. Saya nggak pernah ngambil uang. Karena saya tahu bahwa ngaji itu untuk mendedikasikan ilmu yang pernah dipelajari di pondok pesantren. Saya bekerja, tapi alhamdulillah bekerja dimanapun, dalam posisi apapun, dengan doa seorang istri, sikap seorang istri, energinya beda yang saya rasa. Tapi saya pernah ada kalanya dicemburukan istri. Maka dunia ini serasa terbalik. Lucu, maaf ya. Ada suami yang tinggi besar gak sih? Nggak ada. Suami yang tinggi besar, kumisnya seperti hidup bajra, bodeknya seperti India, tapi lamun nempo pamajikannya tetap sieun. Benar ya? Sok cigan heueuh ka pamajikan popolotot. Ku pamajikan we, benahan kopar irit pamajikan kalang kabut salaki. Itu yang saya rasakan.
tongge pasia pemajikan kabur kakarak camberuk teu ditanya sapoe sapeting eta dunia asa ngahiji asa ngarapak teh ka dapur rek dahar salah ka kamar rek sare salah ngopi ge pahit ngarokok teu enak. Itulah hebatnya seorang istri. Makanya hasil ketemu dengan saya, jadilah istri yang akan mendatangkan suami rezeki dengan cara apa? Bersikap yang baik dan sukses. Karena apa? Jangan harap suami Anda akan sukses namun UEJT loba disentakan, loba disuudonan, loba di pokoknya sedih jadi lelaki mah gitu. Jangan rahimahullah. Selanjutnya, padilah dari tolak ilmu, walaupun kita sebulan sekali. Ada yang suka rajin di mingguan? Ada. Siapa yang sering mingguan? Bolilis. Itu bolilis. Mingguan, rajin ya. Yang di sini yang serajin mingguan ada yang? Ada. Alhamdulillah. Karena menurut Gusti Allah, di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Gusti Allah akan memberikan pahala berupa derajat yang tinggi kepada orang yang tolak ilmu. Tapi ingat, tolak ilmunya bukan karena yang kepajian. Kan ayeuna majelis taklim, masjid dan musola penuh dengan wanita, betul? Iya. Muludan, abdi mau diulun, abdi jadwal muludan itu hampir 40 bulan maulid sekarang. Dalam muludan ibu sampai ayeuna 1000 jamaah. Ya? Bapak-bapak mah ya Allah yang kali 50, 70 geus pinuh ku bapak-bapak. Asa panghebatan menunggu jamaah bapak-bapak 70. Ibu-ibu itu terdepan. Tapi kenapa kata baginda Rasul neraka penuh dengan ibu? Neraka itu penuh dengan wanita. Oh, berarti bukan kuncinya itu penuhnya majlis dan masjid. Innamal a'malu binniyat. Setiap mengamalkan perkara itu harus dengan niat yang baik dan benar. Al ilmu yahtaju ila amal. Ilmu itu bermanfaatnya dengan amal. Al amal yahtaju ila ikhlas. Beramal itu manfaatnya itu terlihatnya kalau sudah dibarengi dengan ikhlas. Al ikhlas yahtaju ila nur. Ikhlas itu akan keluar kalau dibarengi dengan cahaya. Jadi lamun aya anu tos resep pengajian minggon, abdi nitip tiap berangkat minggonan teu aya sanes ingin meraih ridho Allah. Jadi ece-ece yang sudah minggonan, omat yang suka pakai perhiasan banyak, kalau di sini boleh, karena di sini kita grup kan, grup. Mau yang pakai 10 gelang enggak, mau yang kongkorongnya panjang di sini boleh. Daima grup nah iya, tapi jangan sampai kalau di masyarakat umum ngacirikan punya harta banyak. Karena semakin kita memperlihatkan kita menyakiti orang lain. Abdi kapun bojo sama, nah upami minggonan angge gelangna hiji-hiji walaupun tidak ganti. Kan abdi itu lamun mere hadiah kapun bojo pasti mas. Saya punya kerjaan, kalau saya sukses pasti mampir ke toko emas, saya kasih hadiah emas. Karena apa yang dihadiahkan oleh Sayyidina Ali kepada Siti Fatimah. Kita hidupnya berdasarkan sunnah. Betul. Nah jadi kunci pertama, kunci berangkat ngaji baik ke sini atau majelis taklim, kuncinya adalah ikhlas. Terus apa? Umat di mana tos ngaji, tong pernah ngobrol perkara nu lain sangkutan jin Allah. Misal ece nusok minggonan, ayah bawa dulana kiai-kiai di payun, main-main ngobrol, itu adalah mendatangkan adab dari Allah. Entah kunaon pengawasan ibu-ibu rame, tapi ibu itu dihukuman banyak di neraka. Hiji keur ngajina kiai nerangkeun main ngobrol. Ya mudah-mudahan jamaah ini setelah dikasih tahu jangan masuk golongan itu. Kedua, setelah pulang ngaji nu diomongkeun guruna. Teu ka hatinya guru kan rangkeunan engke deui mah mun bagian kiai eta mah ulah ngaji deui ah. Aya gitu.
akhirnya ada ustadznya sekolah tuh nanti HP omongan nanti sebuah husuan kita buntu kiai dibahas ada ya. Terus setelah itu apa? Membicarakan tetangga sepulang pengajian. Baca teh ngumpul ya dipimpin ku Teh Ipa, dipimpin ku Bu Haji Yuyun. Yang diomongkan tetangga. Urang mah nya geus rajin ngaji, alhamdulillah itu tetangga urang mah tara pernah ngaji. Jadi pulang ngaji tapi membicarakan orang lain, ujung-ujungnya pahala ngaji nanti dibikin kalau diomongkan tuh. Ya. Jamaah rahimakumullah, sampai detik ini ada pertanyaan? Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Boleh. Seputar kehidupan pribadi, seputar usaha, seputar bergaul dengan teman, bergaul dengan suami, kurang ngobrol sampai enak aja. Entong serius deh, serius mau di masjid deh, malah di masjid disanggar. Ya. Ibu nanya nih. Mangga, pilih ayat pertama. Nanya dong, wajib saya kalau. Bentar. Mangga. Ada yang masih punya orang tua? Masih ada. Yang punya orang tua nggak tuh? Bertua apa Pak? Orang tua. Tua. Ibu kandung atau bapak kandung? Yang sudah jadi yatim nggak tuh? Yatim itu bapaknya yang besar. Yang sudah jadi piatu nggak tuh? Yang yatim piatu. Berarti harus banyak menerima sedekah yatim piatu. Ada satu hadis yang menerangkan idza matal insana in kota taibat tong dikabdi itu jamaah itu aja kasihan. Oh, iya. Abdi mah teu. Abdi kuningali ete-ete ke pas ado enggak? Idza matal insana in kota anhu amaluhu illa min salasin. Bila mana anak incu ada maut, maka pegat sagarupa amal ibadahna. Illa kecuali mintina salasin tilu perkara. Wahidan anu kahiji sodakotin jariyah. Bila mana ece jeung caroge atau dengan keluarga semasa hidup mengeluarkan sodakoh jariyah, maka itu akan ngocor sampai yaumil akhir. Misal ada di lingkungannya yang sudah maulid Nabi, ada. Abdi naros. Punten, jawab dengan hati yang sejujur. Lamun ece gaduh ajis dina dompet, nu 100.000, nu 50.000, nu 20.000, nu 10.000, anu 5.000. Pas ayah nyuhunkeun sumbangan mulut bade dipasikeun mana? Kenapa dalilnya? Cek baginda Rasul. La yu'minuna ahadukum. Teka aguskeun iman sampurna salah saurang di antara anjeun kali. Hatta aguna ahaba ilaihi, sehingga rasa cinta anjeun ka kami cek baginda Rasul. Ngelehkeun cinta nami walidihi ka indung bapa anjeun. Wa walidihi ka anak incu anjeun. Wa nasi ajmain jeung ka jalma sa alam dunya. Abdi naros. Ka baginda Rasul teh cinta tuh. Cinta. Kurang lagu cinta sih. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak dulu sampai kini tetap suci dan abadi, takkan hilang
akhir masa renungkanlah. Itu lagu cinta kan? Itu cinta untuk siapa? Cinta kangusan dilakukan apa? Cinta kamu bagi Rasul, kamu untuk kasih. Ya karena kekasih wae. Itu adalah rasa ungkapan cinta untuk baginda, takkan hilang selamanya sampai akhir masa, sampai kita meninggal. Pertanyaannya, ece cinta ka Rasul itu? Kalau sudah cinta bagus, kalau belum cinta wajar, karena apa? Kita belajarnya juga baru sekarang. Tapi ingat, cek hadis, cinta ka Rasul teh kudu leuwih tibatan cinta ka anak ibu, cinta ka salaki, cinta ka indung bapak, cinta ka batu. Pertanyaannya, ada yang pernah ulang tahun anak belum? Ulang tahun ke barangkali ayam kanas. Abdi ke osok. Besi sih bisa lakon dengan akunya. Iya, abdi ke osok. Tapi namanya beda, bukan ulang tahun, milad anak yang kesekian. Tapi hampir sama lah prosesnya gitu-gitu. Kena ayah kue. Tapi tidak lagu selamat ulang tahun. Apa lagunya? Mabruk Abah mabruk ilaika mabruk. Alaiki atau ilaika mabruk ya, tergantung anak cowok atau anak cewek. Bolehkah kita bersyukur? Boleh kan, Gusti Allah la in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur dengan rezeki yang Allah berikan maka akan berkah. Rezeki ada barangkali itu nikmat Tuhan. Disyukuri jangan? Disyukuri dong, karena mungkin ada teman-teman kita yang belum punya anak. Sok belaan berobat ke dokternya, belaan cina kudu ngadahar naon, didoa, belaan kudu dilaksanakan, belaan kudu ditabung, non bayi tabung non, bayi tabung dilaksanakan ingin punya. Berarti anak itu anugerah bukan? Anugerah, harus disyukuri nggak? Disyukuri. Bentuk kita memiladkan atau ulang tahunkan anak itu bentuk syukur kepada Gusti Allah. Nah, ini harus ada yang pernah ulang tahunkan anak. Walaupun mungkin tidak tahu tiap tahun. Iya. Ayah ya. Sok CF kalau 300. Lebih. 500. Masih ini lebih. 2 juta. Allah Akbar. Boleh nggak? Boleh. Nggak apa-apa. Saya dengan istri sama kadang-kadang habis 1 juta. 2 juta lah. Kadang-kadang. Enggak. Ya itulah. Tapi bandingkan ulang tahun anak kita 2 juta karena kita sayang kepada anak. Boleh? Boleh. Benar. Nu harita ulang tahun anak nu 500.000. Ke waktu nyumbang muludan nyampe 500.000. Yang waktu itu ulang tahun anak sampai 2 juta, apakah memberikan pas waktu iuran Maulid Nabi 2 juta? Tapi mengadakan lebih dari. Nah, kalau mengadakan bagus, itu luar biasa. Misalkan, kuabdi dulu apa aja, baca sadayana jamaah abdi simpel. Setelah kaya nanti di tiap rumah mengadakan Maulid Nabi. Itu luar biasa. Tidak akan diberikan kemiskinan. Abdi alhamdulillah di pesantren itu setiap tahun mengadakan Maulid Nabi, tidak pernah minta ke masyarakat. Tidak pernah. Abdi tidak pernah minta. Dan Maulid Akbar sekarang aja diundang semua ya. Jadi tamu istimewa di pondok pesantren itu. Sudah disiapkan karedok. Sudah disiapkan serasa nanti datang tanggal 27 Oktober kita Maulid Akbar jamaahnya kurang lebih 2.000 jamaah. Jadi datangnya Oman mau datang jam 7:30 ya kebagian nanti di luar pagar pasti. Kalau mau kebagian berarti harus dari jam 6 pagi. Karena acara dari jam 5:30 itu sudah dimulai. Ya, pada subuh. Oke, dari sini boleh kalau nanti ada touring, mobil touring bisa lah diperbantukan di sini. Nah, setiap Maulid saya habiskan uang 50 juta. Setiap Maulid. Karena ulang tahun anak saya kemarin ya habisnya segitu lah.
habisnya sekitar segitu. Tapi bukan bentuk ini ya, ulang tahun anak itu ke bentuk prestasi. Teteh ulang tahun, saya tabungkan teh ini buat kuliah 20 juta, hadiah ulang tahun. Jadi bentuknya mengeluarkannya ke situ, ke prestasi, bukan ke curak-curak. Tapi saya mengatakan setiap maulid itu habis sekitar 40 sampai 50. Rajab juga sama. Dari mana uangnya? Dari Allah. Kok bisa seperti itu? Bisa. Yang penting yakin, karena ada zat yang maha kaya, ada zat yang maha segala bisa, yaitu Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu saya tahun 2000 awal nikah. Perjalanan panjang luar biasa. Miskin, sangat-sangat miskin. Sampai 2010 sangat-sangat miskin, 10 tahun. Untung bojol meninggalkan ya, karena maka saya nanya, Ustaz, kenapa Ustaz menyayangi istri? Karena dia yang menemani saya waktu saya miskin, waktu saya terjatuh. Dan kalau saya sekarang bangkit, maka yang akan saya semangat terlebih dahulu adalah dia, karena dia yang menjadi penyemangat dalam waktu saya terjatuh. 2010 miskin banget, 2012 miskin juga, tapi bisa umroh. Belum bisa umroh, dipanggil muludan ngaji seperti ini. Ternyata ada jamaah yang kaya. Nanti didoakan jamaah itu sing kaya. Mudah-mudahan setelah kaya kita beres ngaji itu ngangkatin umroh. Nah, pas beres ngaji tiba-tiba dipanggil, Ustaz sudah umroh belum? Boro-boro Pak, saya punya rumah juga bilik. Tahun 2012 masih punya rumah bilik, tapi sudah rumah sendiri, tanahnya diberi lagi oleh orang lain. Sedih lah, karena mau diceritakan mah luar biasa lah gitu. Tahun 2012 saya diberangkatkan umroh, bukannya seneng, lain apa? Jadi, namun cerita, urang rek umroh pemajikan urang di imah bilik, beasket tinggal boga saliter. Nah, tapi karena ke kawasan Gusti Allah akhirnya berangkat umroh. Jadi 2012 umroh pertama saya di depan Ka'bah itu tidak ada yang lain. Ya Allah, saya ingin mengangkat derajat orang tua, derajat keluarga, ingin banyak membangun masjid, ingin menyenangkan keluarga. 2013 masih miskin juga, 2014 miskin gitu, 2015 puncaknya miskin. Allahu Akbar. Umroh 2015 masih miskin. 2016 Allah bukakan tabir. Jadi saya itu dari tahun 2000 sampai 2016, berarti berapa tahun? 16 tahun. 16 tahun saya hanya pakai motor Grand tahun 2000-an bahkan. Lamun ngaji muludan ke panggung, saya itu sempat mengalami basah sepotong, sempat mengalami jatuh di jalan. Bukan mau diceritakan mah gitu malah, tapi ya namanya itu kehidupan. 2016 tidak tahu bagaimana saya kan pindah ke Cibadak, pulang kampung, merantau ke Telegram miskin, balik ke kampung. Akhirnya kita bikin rumah sederhana, hanya modal 15 juta. Bayangkan gue jadi 15 juta. Teh Ipama yuk, wah itu luar biasa ya. Atau mungkin Ece yang sekarang punya rumah, bayangkan Bu Ece duit 15 juta, dia 5 model semua aja di tempatan tuh. Jam 8 malam saya ngopi di depan rumah sambil, bukan melamun ya, sambil merenung. Saya ini setiap hari berjuang di jalan ya. Ada yang meninggal tengah malam, saya urusi. Ada yang sakit, saya kasih syariat obat. Tapi kenapa hambamu ini memberi ujian terus? Jam 8 pas tiba-tiba ada telepon dari bos, seorang laki-laki bos rongsok. Ustaz di mana? Di rumah lagi apa, lagi ngopi. Ini yang namanya rezeki, waya cukup menjadi. Pendek cerita, 3 hari dari telepon itu saya mendapatkan uang 700 juta rupiah. Makanya ini kenapa saya ceritakan, tujuannya begini. Jangan pernah kita putus asa dengan jangan pernah putus asa dengan ada. Kalau sekarang lagi diuji, syukur. Wasta'inu
bisobri wasol. Minta tolonglah dengan penuh sabar dan terus-terusan tingkatkan sholat. Saya dikasih tahu oleh guru saya sampai protes, Mama, saya itu puasa terus, wiridan terus, zikir terus, ngajar santri terus, tapi kenapa saya miskin terus? Orang lain teman saya udah punya mobil, saya pasti pakai motor, bodong gitu. Ngaji sampai pakai ngalaman, berangkat gaji harus ngisi ngaji jam 9 malam, jam 11 malam masih di tengah hutan, motor mogok. Ngalaman diundang ke Depok ngaji pakai mobil sedan, udah pakai mobil sedan yang jelek, Suzuki ST. Di jalan tol mogok. Protes ke Allah. Tapi akhirnya Allah berikan. Sampai sekarang Allah lancarkan rezeki. Itu barokah sabar. Jadi saya pengen kasih tahu ke jemaah, istri saya pun sabar. Saya sempat pernah bertanya, apakah akan terus ikut atau mau ngajak pisah? Saya nggak pernah orangnya itu kuku nggak. Takutnya istri saya tidak hidup. Saya ajak susah. Saya ajak kontrak berapa belas tahun. Saya ajak kontrak. Saya tinggalkan dalam kesedihan. Dia sampai dagang, sampai pernah jadi pembantu ngurus anak orang kaya. Istri saya selama 2 tahun. 2 tahun pernah jadi pembantu bu guru. Ibunya ngajar, anaknya dititipkan jadi baby sister. Kenapa saya tidak malu mengungkapkan itu? Karena itulah kehidupan. Tapi sekarang batur terbuka mungkin tidak. Jangka waktu 3 tahun Allah berikan mobil lebih dari 4, rumah lebih dari 5. Jangka waktu 3 tahun. Itu modal buah dari desa. Jadi EC pun sama. Kalau EC mengalami masa-masa sulit, saya yakin di antara EC semua pasti ada yang sekarang sedang mengalami masa-masa sulit dengan suami. Saya yakin ada yang sedang saja. Ada yang mungkin sedang berbahagia dengan suami. Karena kehidupan manusia berbeda. Tapi terkhusus kepada yang sedang mengalami ujian, sabar. Ala inna nasrallahil qarib. Sebenar-benarnya pertolongan Allah itu dekat, yang penting dekat di Allah. Pertolongan Allah dekat, yang penting dekati. Dengan salah satunya, dulu begini, pernah sempat punya uang 3.500.000. Saya pengen bikin rumah. Kata guru saya, kamu sedekahkan semua pada anak yatim. Bingung. Baiknya 5 bukan duit 3.500.000 kan sedekah. Tapi sama guru yang kita nurut sedekah. Setelah setahun tekan jadi 5, 2 tahun itu ngamuk gitu. Menang nabung 3.500.000 dibikin ke budak yatim tungtungna 3 tahun teu buka imah kene wae. Jadi kumaha? Tapi ternyata sekaligus diganti sama. Jadi kalau RT ada yang pernah ke rumah saya, siapa? Ngaju. 1, 2, 3. Gitu ya. Itu rumah dibuat hanya dalam jangka waktu 2 tahun. 2 tahun itu bikin rumah 5 di situ. Jadi awalnya itu kebun orang, saya hanya punya tanah 100 meter. Punya 100 meter, tapi sekarang sudah jadi hampir 5.000 meter. Alhamdulillah. Nah, jadi kunci daripada kesuksesan adalah kesabaran. Ya. Di antara EC sekarang sedang ada yang mengalami ekonominya lagi drop. Ya. Dan usaha dagang salah, bisnis salah, suami lagi nganggur, Ustaz, hutang banyak. Saya tahun 2000 berapa? Bukan 2015 saya masih punya hutang 200 juta. Masya Allah. 2015 saya masih punya hutang 200 juta. Subhanallah. Ya. Tapi sekarang ada orang yang berhutang ke saya sudah hampir 1 miliar. Masya Allah. Tapi beberapa orang ya, yang pinjam usaha, Ustaz ini 50 juta, alhamdulillah mungkin belum ada rezekinya, belum mengembalikan. Ada yang 100 juta belum mengembalikan, ada yang. Tapi saya percaya, kalau saya ada rezeki, saya percaya dengan teman-teman saya.
husnudon saja, mungkin mereka belum jalan. Nah, dulu saya pernah berhutang, sekarang orang lain yang berhutang. Tapi saya insya Allah nggak anggap hutang. Kalau saya mati, saya anggap itu lunas. Kalau dia mati duluan, saya anggap itu lunas. Kenapa? Rugi kita, jangan sampai mendendam. Nah, maksudnya diceritakan apa? Dunia ini adalah panggung sandiwaranya. Terkadang kita di bawah, terkadang kita di atas. Kalau lagi di bawah, jangan sedih-sedih amat. Kalau sudah di atas, jangan sombong-sombong amat. Itu maksudnya ya. Jadi kalau RT nanti saya doakan bulan depan, tahun depan, RT punya harta yang banyak. Tapi kalau sudah banyak harta, ingat satu, jangan sombong. Tingkatkan sedekah. Kalau sedang jatuh, sabar. Jangan terlalu banyak curhat di medsos. Membicarakan suami, membicarakan orang tua, membicarakan saudara, membicarakan tetangga di medsos. Saya tanya, apakah Tuhan medsos? Apakah setelah Ece mengetik status menjelekan suami, anak, orang tua, atau saudara, atau tetangga, setelah ngetik di medsos itu tiba-tiba Ece mendapatkan harta? Yang jelas akan mendapatkan dosa. Jangan pernah berkeluh kesah di medsos. Berkeluh kesahlah kepada Tuhan. Cek dina lagu Sunda ya, Darso ya. Dina amba sajadah abdi sumujud pasrah rumaos diri loba dosa Gusti nyanggakeun sadaya-daya. Jadi Ece lamun Ece aya kesel ke caroge, kesel ke tetangga, kesel ke keluarga, ampaskeun saja dah tengah penting doa yang baik. Lamun aya kohoyong lain ngumbar dina medsos, ampaskeun saja dah ngadoa. Lamun gering lain kudu di ear-ear, nyuhunkeun doana abdi keur nyeri beuteung. Nyuhunkeun komo paling belenggu istri mah kieu, suami teh sakit. Suami aja sakit, harusnya itu diurus. Ieu mah lain salah kita keur payah. Ieu na diinfus teu make baju. Katempo goreng dipoto. Di kana status WA-keun, alus kata-katana. Nyuhunkeun doana kanggo salaki abdi nuju muntaber. Eta teh ngerakeun. Eta teh nyebarkeun aib anu jadi sarong. Mama teh ini. Dan abdi lamun abdi keur teu damang bojo nyala handphone langsung. Oh iya, AWP mah setik-setik dipoto, bahaya ya. AWP mah itu kodratna kan, karena wanita terbuat dari tulang rusuk. Dia selalu bengkok dalam pemikiran, kalau tidak selalu dibenarkan. Entah tapi lamun dia ngobrol, aya masalah teh, aya emutan teh, aya kahoyong teh. Karena apa? Setiap detik, setiap menit wanita itu selalu bengkok. Gitu loh, entah. Jadi suami kata guru saya, kamu harus bijaksana dalam menentukan semua ucapan, tindakan kepada seorang istri. Mendingan maneh pasejing preman di pasar, tibatan maneh nyentakan istri. Bila mana seorang suami, suatu saat kita ajak ngaji sama suaminya ya kalau bisa. Kalau seorang suami satu kali saja murahkeun dampaleun ka istrina, mangka dinas ku Allah eta suami teh moal meunang barokah dunia alias moal dibeungharkeun dunia. Jadi ngaran-ngaran salaki anu galak ka pamajikan mah moal dibere ka beunghar, moal aja. Pasti geringan, pasti loba masalah. Antara itu yang saya jaga. Semarah-marahnya saya paling saya diam. Semarah-marahnya saya paling saya pergi. Semarah-marahnya saya paling ya saya ngunci di kamar, karena kan kita beda rumah. Abdi jika musuhan kan, abdi di bumi luhur, bojo di bumi tengah, seterusnya bumi handap. Jadi kalau aya peryogi ka bojo abdi ngaronce,
beres ngaronce udah kamu minalira gitu. Kenapa beda rumah? Karena ada tamu, jangan mengganggu sampai mengganggu istri. Istri kan resepna ngumpul yang rencana, resep yang di dapur. Tamu-tamu abdi kan kadang-kadang harus seperti itu. Jadi obrolkan kepada suami, Beb, sayang, tapi dalam keadaan baik. Ngobrol dengan suami disapa, Mama tadi ngaos di sanggar Sipa, di majelis tes Sipa. Kata ustadznya, kalau rumah tangga kita banyak harta, bapak ka mama kudu bageut, mama ka bapak kudu bageut. Terus kaduana, bapak kok galak deui? Sebab cek ustaz gini gitu. Sakali bapak galak ka mama teh, maka Allah melaknat suami yang galak kepada istri. Tapi disampaikan baik-baik. Insya Allah mamake ka bapak moal ngalawan wae. Insya Allah mamake ka bapak moal cemurut wae. Insya Allah mamake ka bapak rek nurut ya. Tapi bapak ulah galak ya. Ciptakan sakinah, ketentraman dalam rumah. Terus aku tilu ayam merinaras. Mulainya jam 2 terlalu sore nggak? Iya. Jam 1. Jam 2 terlalu sore nggak mulai? Iya. Oh damel. Wih tabu suara. Oh berarti tetap tabu 2 ya. Sampai asar kita 3:30 nggak apa-apa. Kalau dipakai tolak ilmu kan masih waktu yang utama. Jangan sampai sholat asar kalau jam 5:30 atau jam 6 itu memang sudah masuk akhir ya boleh. Tapi kalau nanti jam 4 masih utama. Jadi tetap kita mulai jam 2 setiap bulan insya Allah. Nanti kalau bisa bawa air. Karena apa setiap beres kita ada rupiah besar. Mulai bulan depan. Jadi Rachel isi air berupa nyawa terbuka aja. Bisa tapi apa diantaranya ayat menurutnya. Tapi jangan sampai ambil minum. Jadi bulan depan kita rupiah bersama, simpan air di depan, kita bacakan ayat-ayat rupiah, ngantong isir, namun ayat penyakit mati, mengatorowok tidak ada apa-apa. Yang penting sehat. Kadang-kadang kan pernah jamaah pelabuhan itu tiba-tiba politika. Wah, akhirnya ngomong mana kak? Eci kunawan ditanya kan? Eci kunawan. Mana ngomong dosa mana sorangan? Dosa orang teh kio. Lain cek abdi tuh, cek anjir dan cari lah. Nah yang penting siap dengan itu. Tapi kan kita berikhtiar sehat. Ngomong sangat sifat, sangat obat dari segala penyakit insya Allah. Ya. Ini yang rumahnya seputar Nagrak ini semua. Enggak ada karang. Teater. Siapa? Teater pengelobong. Karang tengah mana? Karang tengah mana? Lodaya. Lodaya. Abi kemarin ngaos di Karang Tengah di Masjid Jami Al Muwahhidin sama di Kampung Pasar Karang Tengah. Namun di Nagrak nanti malam Sabtu di Cibarengkok. Oh, Cibarengkok itu? Ya. Dulu Abi sering ngaos ke dia, ke Cihanjawar, Sordo. Ayah nu pernah tuh nih, Abi pernah ngaos di Hanap di Madrasah di Sordo. Ya, ada madrasah di bawah ya. Kan, terus kade sering Pak Dodi kalau nggak salah. Terus pernah ngaji di situ di warung yang iman solokan, di jalan di solokan, lagi masjid. Sering sih kapal di Kapasir Bentik sering, Guling Jawa, terus pernah di namun dia teh kahanap Teluk Sigung. Ayah nama sebutan Teluk Agung. Ayah Pak Fitri. Teluk Sigung. Iya. Ya. Itu di masjid besar Cakat Mang Dadang, botak. Iya. Mang Dadang yang kerja di Manggis. Ada masjid besar. Di Teluk Sigung pada beberapa kali. Ya insya Allah nanti. Tapi masih sering ngawas di data di Ustaz Dasep. Ada yang di bawah nggak? Nggak ada. Ada di bawah masjid Jami besar, namanya Ustaz Dasep. Tapi kantor 3 kali jeung jamaah ibu-ibu. Jadi ibu-ibu jangan ini. Kalau ada yang punya masalah, yuk kita buka bongkar sama-sama. Menurut hadisnya bagaimana? Menurut dalilnya bagaimana? Ijma qiyas ulama bagaimana? Terus ya, sebelum kita yang pertarusan ya, sok.
anu bawa bapen tulis bukti dijajakan doa untuk segala macam hajat. Tadi ngaji bawa pulpen. Nanti kalau yang nggak bawa nggak apa-apa, minggu depan bulan depan kita dijajakan lagi atau tulis dari temannya, ijazahnya nanti bareng-bareng. Ini adalah doa baginda Rasul untuk kecukupan rezeki, untuk keberkahan keluarga dan untuk keberkahan ilmu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya bi anni ashadu Angkallah La ilaha illa anta Al-ahadus somad Al-ahadus somad Lam yalid Walam yulad Walam yakul lahu kufuwan ahad. Perataskan atas. Allahumma inni as'aluka Allahumma ya Allah abdi nyuhunkeun ka Gusti bi asma'ikal husna kalayan nyebat asma-asma Gusti anu sae wa sifatikal ulya sareng sifat-sifat Gusti anu mulia bi ani ashadu jeung saknya-nyana abdi nyaksen angtallah Gusti ternyata Gusti Allah la ilaha illa anta teu aya pangeran salian ti Gusti al ahadus somad Gusti anu ngan hiji jeung tempat abdi nyuhunkeun sagala rupa perkara lam yalid Gusti teu pernah beranak walam yulad jeung teu pernah diperanakeun walam yakul lahu kufuwan ahad jeung teu aya anu sarupa sareng Gusti naon wae. Tungtunganku ya Allah. Ieu doa kudu dijajakeun amalkeun tiap wengi meme bobo. Beje atau ete ada yang dagang ingin laris dagangannya boleh, ada yang ingin jembataninya boleh, ada yang ingin berkah suaminya boleh, ada yang ingin soleh-solehan anaknya boleh, ada yang ingin bisnisnya laku, dagangannya laku boleh. So, kudu dijajakeun jawab sadena qabiltu sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Niat abdi dinten ieu ngajajakeun doa sakumaha doa anu diaoskeun ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanggo jamaah majlis sifa. Qabil tu abdi nampi ijazahna ieu doa mugia barokah kanggo abdi sareng keluarga abdi. Sok angkat tangan. Jamaah simpen bukuna, simpen handphonena, simpen sagarupana, tumpulkeun docana, bereungkeun sambil ngadoa. Jamaah emut-emut, abdi yakin jamaah tukang nyieun pahala amal kebaikan, abdi yakin. Tapi emut-emut abdi yakin oke jamaah pernah nyieun dosa. Jamaah pernah ngadana dosa ka indung utama nama anu ngandung. Jamaah pernah nyen dosa ka bapak anu milarean harta kanggo kehidupan urang. Mungkin indung bapak pernah tika nangis ku urang dicarekan, mungkin nyerieun hate ku urang ditembalan sareosanana. Mungkin urang pernah teu nurut ka indung bapak. Bayangkeun bahwa indung urang teh ngandung urang teh nyeri.
sakumaha ece oge dengan urang kali sampai ngalahirkeun teh eta cenah ngalahirkeun teh setengah tina maot dinu urang geus sapertos kitu. Urang sagelang pernah doraka. Bayangkeun ku ece wajah indung ece. Anu tos ngantunkeun bayangkeun wajah indung tos ngantunkeun, bapa anu tos ngantunkeun bayangkeun wajah bapa anu tos ngantunkeun, mugia haranjeunna tos ngantunkeun sing jadi ahli surga. Salajengna bayangkeun ku ece pernah pasea jeung caroge, pernah nyeun dosa ka caroge. Mungkin di antara ece aya nu pernah WA-an jeung pamoget sanes di belakang caroge. Mungkin di antara ece aya anu sok resep ningalian pamoget sanes selain caroge. Mungkin di antara ece aya anu pernah ngabantah dari usaha caroge. Mungkin di antara ece aya anu pernah ngajadikeun hate caroge. Padahal caroge urang nu rezeki teu panas, teu hujan, teu tiris, anjeunna terus ngelere rezeki ka moal ece sadayana. Bayangkan bu ece pernah sentak promos kan menjadi anak, padahal anak adalah titipan dari Gusti Allah. Nusa kedana urang teh ngamumule ka budak, carekan kedah ku bahasa nu sae, tapi ieu sabalikna ku bahasa nu kasar. Mungkin di antara ece sadayana aya nu pernah nyeun dosa ka lanceuk atau ka adi ka keluarga utamana. Mungkin di antara ece aya nu pernah nyeun dosa ka tatangga, nyarioskeun tatangga, nyarioskeun babaturan, padahal teh aya manfaatna eta caresan urang. Tujuanna jangan ngajatokeun tatangga jeung babaturan urang ku nafsu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa sallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa halalan mutaqabbalan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha alana al-jannah wa tuwasinu biha lana al-akhlaqa wa ala alihi wa sallam. Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal mulia bi anni asyhadu anna anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, suhunkeun dina jero manah. Ece hoyong naon, sarebu ka hoyong suhunkeun. Ya Allah. Suhunkeun kanggo kasayan caroge, kasayan urang bali, kasayan dirinya lila, kasayan ibu ramah nu utamana. Sok bayangkeun wajah caroge supaya soleh caroge urang, supaya nyaheun ka urang, supaya agung rezekina. Bayangkeun urang kali sadayana supaya soleh-solehan ngapi ka urang. Sebab siksaan dunia itu sekedar sesat, di mana kalau urang kali ngalawan ka urang kita menjadikan siksaan. Doakeun suhunkeun ka Allah urang kali sing soleh-soleh. Bayangkeun wajah keluarga urang, bayangkeun wajah indung urang. Doakeun suhunkeun ka Allah sapaya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadana ngiringan. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Nabi salam alaika salawatullah alaika. Sadana ya Nabi ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta samsun
lagi. Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Ada belakang tuh tadi makin. Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Jadi ragam sholawat itu ada Cilebonan, ada Bandungan, ada Cianjuran. Sukabumi mah nginupna ka Cianjur. Terus tadi dia Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul. Ya, tapi semua sholawat adalah sama. Ece aya nu sok resep sholawat Maria? Resep. Sholawat Sifa ya? Tidur dulu. Aya sholawat dari munjiat apa? Jadi anu resep sholawat Maria atau nganggo goreng karena sholat Sifa. Anu resep sholat Sifa atau nganggo goreng karena sholawat lain. Soalnya pangkat derajat sholawat itu sama di hadapan Gusti. Bila perlu pondoknya dalam sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bagus. Atau bila perlu sallu alaihi, sallu alaihi, sallu alaihi. Bagus. Intinya semua sholawat adalah sah. Sholawat itu apa sih? Sholawat itu adalah puji-pujian. Sholawat itu adalah puji-pujian. Jadi di mana kurang cinta ka Rasul, kudu loba muji ka Rasul dengan cara membaca sholawat. Sok angkat pandangan, kurang sholat sifat. Anu gaduh, rematik sing sehat. Anu gaduh, kencing manis sing sehat. Anu gaduh jantung sing sehat. Oh iya awewe mah nu gaduh lambung sing sehat. Tapi mah di ngaos ulang ada sebelah deui. Ame sehat. Sok nu gaduh panyawat sungkeun sing sehat ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha. Allahumma sholli sadana ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdali wa sifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, mudah-mudahan ya jamaah abdi sing disehatkeun dina mang pirang-pirang penyawat, sing disehatkeun dohirna, sing disehatkeun batina, bermidantenkeun jamaah anu taat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atur nuhun sapunten kasuhun. Insyaallah mugi ieu pertemuan sing nongkapkeun ridho Allah sareng ridho Rasulna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah
saja payun karena saya itu bodoh. Upami biasa pengen saya aku pernah ngeset. Kadang ditahir. Kadang ditahir. Kian kanggo kurang kali DC mangga. Kanggo penawar penyakit, kanggo penglaris dagang, kanggo yang mau jual kebun ya pakai eta. Yang mau jual barang dagangan bisnis pakai eta. Suami baru, suami baru. Oh yang suami baru mah orang adu adi dia. Tapi nasa gitu atau